Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintarja, Tanah Warisan. Selamat menikmati. Salam budaya. Kisah ini berlatar belakang pada era zaman Kerajaan Pajang. Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang dengan awal berdirinya Mataram. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Malam mencekam di sudut Kademangan. Sejenak kemudian Ratri dan kedua kawannya diantar oleh Temunggul dan seorang anggota pengawal yang lain lewat tepat di hadapan keempat orang yang sedang mengintai dari balik rimbunnya dedaunan. Di dalam halaman, seseorang, kepala-kepala mereka tersembul di antara helaian daun-daun perdu. Di atas pagar-pagar batu. Sekarang, tiba-tiba Wondogeni mendesis. Seperti anak-anak tupai, maka keempatnya segera berlompatan lewat di atas pagar-pagar batu. Langsung ke tengah-tengah jalan. Wondogeni mencegat di depan, sedang di belakang mereka tiga orang kawan-kawannya. Temunggul terkejut bukan buatan, apalagi ketika gadis-gadis itu, sehingga mereka terpekik dan melangkah surut. Namun ketika di belakang mereka pun berdiri tiga orang yang belum mereka kenal, maka mereka pun segera menjadi gemetar. "Siapa kau?" bertanya Temunggul kepada seorang yang berdiri di depan. Terdengar suara tertawa perlahan-lahan. "Jangan bikin ribut, anak-anak. Hari telah larut malam. Siapa kau?" Sekali lagi terdengar suara Temunggul. Suara tertawa itu masih terdengar di antara suara tertawa orang-orang yang berdiri di hadapan. Iringan itu menjawab, "Namaku Wondogeni." Hampir terpekik Temunggul mendengar nama itu. Apalagi pengawal yang seorang dari ketiga gadis itu. Tetapi Temunggul menjadi agak tergagap. "Apakah maksud kalian mencegat perjalanan kami? Bukankah masih belum lama kalian datang ke Kademangan ini untuk mengambil berbagai macam barang-barang rakyat kami?" "Ya, memang belum waktunya kami datang kembali ke Kademangan ini untuk memungut upeti," jawab Wondogeni. "Lalu apakah maksud kalian menghentikan kami?" Suara tertawa Wondogeni semakin menggetarkan jantung Temunggul. "Dan apalagi gadis-gadis itu. Kali ini aku mempunyai keperluan yang khusus," jawab Wondogeni. "Aku tidak memerlukan harta dan benda yang berharga, tetapi aku memerlukan yang lain." Dada Temunggul menjadi semakin berdebar-debar. "Aku adalah manusia biasa seperti engkau, seperti orang-orang lain lagi. Itu pula aku memerlukan isi apabila hidupku terasa sepi. Nah, mungkin kalian dapat mengerti sekarang. Ketahuilah bahwa istriku telah mati 2 tahun yang lalu. Setengah tahun kemudian aku mencoba kawin lagi, tetapi istriku yang kedua itu sama sekali tidak setia. Itulah sebabnya aku melarikan diri dari pergaulan yang wajar. Aku mencoba melupakan semua kepahitan itu dengan caraku. Namun ternyata aku tidak dapat lari dari kesepian. Nah, aku harap kalian dapat membantu." Kata-kata itu bagaikan petir yang
meledak di atas kepala gadis-gadis itu. Segera mereka menangkap maksud Wondogeni. Dalam kesepian itu tiba-tiba aku melihat seorang yang tiada taranya yang pernah aku jumpai. Aku mendengar gadis itu bernama Ratri. Nah, sekarang soalnya apakah aku dapat membawa Ratri pulang? Ratri hampir-hampir menjadi pingsan mendengar kata-kata itu. Dengan serta-merta dipeluknya kedua kawannya Rat-Rat. Napasnya menjadi terengah-engah dan tidak sepatah kata pun dapat diucapkan. Kemudian berkata Wondogeni, ketiga kawan-kawanku itu pun memerlukan teman. Bukankah kedua gadis itu dapat kami bawa serta untuk mengawani Ratri? Temunggul berdiri tegak seperti patung. Jantungnya bergejolak seperti dilandangin pusaran. Sebagai seorang pengawal, ia wajib melindungi setiap orang yang berada di dalam lingkungan Kademangan Candisari. Sebagai seorang pengawal, ia wajib melindungi setiap orang yang berada di dalam lingkungan Kademangan Candisari. Sebagai seorang laki-laki harus melindungi gadis-gadis itu. Apalagi gadis itu adalah Ratri. Tapi tiba-tiba saja ia harus berhadapan dengan Wondogeni, dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Peluh dingin telah mengalir membasahi segenap pakaiannya, pakaian yang paling baik yang dipunyainya. Sedang kawannya, seorang pengawal yang lain, membeku pula di tempatnya. Kedua anak-anak muda itu sebenarnya bukan penakut, tetapi berhadapan dengan orang-orang Sekar Jagad, mereka terpaksa membuat terlampau banyak pertimbangan. Bagaimana? Bukankah kau yang bernama Temunggul yang menjadi pemimpin anak-anak muda Kademangan ini? Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya di luar sadarnya. Ya, jawabnya. Kalau begitu, kau dapat memutuskan sekarang. Apakah kau keberatan atau tidak? Berkata Wondogeni kemudian. Temunggul tidak segera dapat menjawab. Dipandanginya senjata Wondogeni yang masih tergantung di pinggangnya. Kemudian tanpa disadarinya ia berpaling memandangi ketiga kawan-kawan Wondogeni yang berdiri dengan garangnya. Anak muda, berkata Wondogeni, apakah kalian ingin melawan? Keringat Temunggul dan seorang kawannya itu semakin deras mengalir di punggung dan di kening. Sejenak mereka saling berpandangan. Bagaimana? Desak Wondogeni. Mengapa kalian berbuat seperti itu? Bertanya Temunggul tiba-tiba. Kau bertanya mengapa? Ya, sebaiknya kalian tidak usah mencari sebab. Sekarang kalian harus menjawab, apakah kalian akan melawan atau tidak? Sebenarnya Temunggul mengakui di dalam hatinya bahwa ia tidak akan mampu melawan Wondogeni, apalagi berempat. Sedang seorang lawan seorang pun ia tidak akan berbuat banyak. Namun apakah ia harus menyerahkan Ratri di bawah orang-orang liar itu? Jawab, tiba-tiba Wondogeni membentak. Kemudian katanya, aku dapat berbuat apa saja yang aku kehendaki. Membunuh kau berdua dan membawa gadis-gadis ini. Kalau kau membuat aku marah, aku dapat pergi sambil membakar 1, 2, atau bahkan 10, 20 rumah di Kademangan ini. Biarlah semua orang terbangun dan mengeroyok kami berempat. Maka kalian akan melihat bangkai yang berhamburan di seluruh halaman Kademangan ini. Bahkan seandainya Ki Demang, Jogoboyo dan Bau Kademangan yang lain ikut serta pula, mereka pun akan menjadi tawur dan rabuk tanah Kademangan ini. Temunggul masih belum menjawab. Namun ketika sekilas terpandang wajah Ratri yang ketakutan, tiba-tiba kejantanannya tersentuh, sehingga dengan tatak ia berkata,
Jangan kau teruskan niat itu. Lebih baik kalian mengambil harta benda yang ada di Kademangan ini. Aku tidak akan berani menghalangi. Tetapi tidak semestinya kalau kau tiba-tiba menginginkan seorang gadis. Betapapun biadabnya cara hidup kita sebagai manusia, namun merampas kebebasan seorang dengan semena-mena, apalagi seorang gadis, adalah tidak masuk di dalam akal kami. Hei, Wondogeni mengerutkan keningnya. Kau berani menasihati aku, hei? Kau berani menentang keinginan kami, apapun alasannya. Apalagi dengan demikian kau menganggap bahwa kami telah berbuat melampaui kebiadaban orang paling biadab. Kau ternyata dapat menilai persoalan ini sendiri. Baiklah, aku memang ingin mengatakan demikian. Wajah Wondogeni menjadi merah, semerah darahnya. Ia tidak pernah mendengar seorang berani menuduhnya demikian. Menyakitkan hati. Apalagi yang mengucapkan tuduhan itu adalah seorang anak-anak yang baru pandai bermain loncat-loncatan. Seandainya di tempat itu tidak ada seorang gadis yang bernama Ratri, maka Wondogeni pasti sudah menjadi buas dan liar. Dan Temunggul pun pasti tidak akan dapat melihat matahari terbit di esok hari. Betapa dadanya akan pecah. Namun Wondogeni masih menahan dirinya. Namun ia tidak mau membiarkan Temunggul mengumpatinya lagi. Karena itu maka sebagai seorang pemimpin dari kelompok kecil pengikut Panembahan Sekar Jagad, Wondogeni segera mengangkat wajahnya sambil berkata dengan suara gemetar, "Hei, mengapa kalian tidak berbuat sesuatu? Anak ini telah menghina aku, tetapi ia sama sekali bukan lawanku." Ketika kawan-kawan Wondogeni mengerutkan keningnya, mereka agak menjadi heran bahwa Wondogeni masih saja dapat menahan dirinya. Namun perintah itu pun telah menggerakkan mereka selangkah maju. Temunggul bergeser setapak. Ternyata yang harus dihadapinya adalah ketiga orang yang berdiri di belakang. Tetapi, berkata Wondogeni, "Jangan kau bunuh anak-anak itu. Buatlah mereka jera, supaya mereka tidak menghalangi niat kita. Biarlah aku menunggui gadis-gadis itu supaya tidak meninggalkan kita di sini." "Baiklah," jawab salah seorang temannya. Kemudian katanya kepada Temunggul, "Aku masih ingin memperingatkan kau, Temunggul. Bukankah namamu Temunggul? Sebaiknya kau tidak usah melawan. Sebab di dalam perkelahian kadang-kadang aku lupa diri. Mungkin aku sama sekali tidak bermaksud membunuhmu, tetapi tanpa aku sengaja tanganku menyentuh keningmu sehingga kau mengalami gegar otak. Kalau kau mati dalam keadaan demikian, jangan sekali-kali menyalahkan aku." Darah Temunggul tiba-tiba menjadi mendidih. Bagaimanapun juga ia adalah seorang laki-laki. Karena itu maka jawabnya, "Aku tidak peduli apa yang akan terjadi, tetapi aku tidak dapat membiarkan kalian berbuat biadab terhadap gadis-gadis Kademangan kami. Selama ini kami tidak berani berbuat apa-apa terhadap kalian, meskipun kalian telah merampas harta benda kami. Tetapi perbuatan kalian sudah melampaui batas kesabaran kami di sini. Jangan kau beri kesempatan ia berbicara lagi." Wondogeni menjadi tidak sabar. Bungkam mulutnya, kemudian kita tinggalkan tempat ini sebelum aku menjadi semakin marah dan membakar seluruh Kademangan ini. "Baik, baik," jawab kawannya. Mereka pun kemudian melangkah semakin maju, sedang Temunggul segera mempersiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Karena Temunggul pun telah bersiap, maka kawan-kawannya yang seorang pun bersiap pula. Meskipun demikian, Temunggul dan kawannya tetap menyadari bahwa mereka harus melawan orang-orang yang selama ini mereka takuti. Mereka merasa pula bahwa mereka tidak cukup mampu untuk berkelahi melawan mereka, apalagi berempat.
Sedang seorang lawan seorang pun, mereka pasti akan mengalami kesulitan. Namun mereka pun tidak akan dapat membiarkan Wondogeni berbuat semena-mena dengan melarikan gadis-gadis. Bagaimanapun juga mereka harus mencoba mempertahankannya, apalagi gadis itu bernama Ratri. Karena ketiga lawan-lawannya masih belum berbuat sesuatu, Wondogeni pun segera membentak, "Cepat, apakah kalian menunggu pagi?" Ketiga orang itu berpaling sejenak, kemudian maju lagi selangkah. Temunggul dan kawannya segera mendekatkan diri masing-masing. Mereka berusaha bertempur berpasangan. Namun sayang, bahwa mereka sama sekali tidak membawa senjata apapun, karena mereka sama sekali tidak bersiap untuk berkelahi. Mereka datang ke Kademangan untuk menyelenggarakan keramaian. Hanya para pengawal yang bertugas khususlah yang membawa senjata mereka. Dengan demikian, maka diam-diam mereka mengharap mudah-mudahan ada di antara kawan-kawan mereka yang sedang meronda lewat jalan ini pula. Namun yang masih menjadi pertanyaan mereka, apakah kawan-kawan mereka itu pun berani ikut bertindak menghadapi ketiga orang-orang ditambah dengan seorang Wondogeni? Sejenak Temunggul masih sempat melihat halaman yang terbentang di sebelah menyebelah itu. Pintu-pintu regol telah tertutup dan rumah-rumah yang tampak di seberang dinding-dinding batu telah menjadi suram. Seandainya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu terbangun dan mereka mendengar perkelahian yang ribut, mereka pasti tidak akan berani berbuat apa-apa apabila mereka tahu bahwa yang ada di tempat itu adalah Wondogeni dan ketiga kawan-kawannya, pengikut Panembahan Sekar Jagad. Tetapi Temunggul dan kawannya tidak mendapat waktu lagi. Seorang dari antara ketiga orang lawannya telah mulai menyerang. Sebuah ayunan tangan yang cepat mengarah ke kening Temunggul. Namun Temunggul pun telah bersiap pula. Dengan sigapnya ia menghindari serangan itu. Namun Temunggul terkejut. Orang itu tidak menyerangnya lagi. Tetapi terdengar ia tertawa pendek. "Bagus," katanya. "Begitulah pesan gurumu." Temunggul tidak menjawab. Tetapi terdengar giginya gemeretak. Sementara ketiga gadis yang berjalan bersamanya menjadi ketakutan dan saling berpelukan dengan tangan gemetar. "Jangan takut," berkata Wondogeni. Namun suaranya itu justru membuat ketiganya hampir pingsan. Orang yang menyerang Temunggul itu telah bersiap untuk menyerang lagi. Namun suara tertawanya masih terdengar sepotong-sepotong, seolah-olah ia tidak berkelahi bersungguh-sungguh. "Aku tidak sempat melihat kalian bermain-main," berkata Wondogeni. "Cepat selesaikan dan segera kita bawa gadis-gadis ini kembali ke padepokan." Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka menjawab, "Baiklah, aku pun sedang lesu untuk bermain-main di malam yang dingin ini." Maka sejenak kemudian ketiganya pun telah maju mendekati Temunggul dan kawannya. Sejenak mereka saling berpandangan dan sejenak kemudian maka mereka pun segera mulai dengan serangan-serangan mereka. Temunggul dan kawannya menyambut serangan-serangan itu dengan sepenuh kemampuan mereka. Serangan-serangan itu pun mereka lakkan satu demi satu. Bahkan Temunggul yang dibakar oleh kecemasannya bahwa Ratri akan dibawa oleh iblis-iblis itu telah mulai membalas serangan-serangan itu dengan serangan-serangan pula. Ratri dan kawan-kawannya menjadi semakin ketakutan. Mereka berpelukan dan berdesak-desakan. Sejenak kemudian mereka telah terdiri melekat pagar batu di pinggir jalan. Mulut-mulut mereka serasa terkunci dan bahkan darah mereka pun serasa telah berhenti mengalir. Sementara itu Temunggul dan seorang kawannya masih berkelahi terus. Bahkan Temunggul dan kawannya itu merasa heran
terhadap kemampuan mereka sendiri. Ternyata mereka tidak segera terpukul jatuh dan apalagi dilumpuhkan. Mereka masih juga mampu menghindar dan melawan. Ketiga orang-orang Wondogeni itu pun menjadi heran. Ternyata anak-anak yang menjadi pengawal Kademangan itu pun mampu juga berkelahi. Karena itu maka mereka semakin lama menjadi semakin bersungguh-sungguh. Serangan-serangan mereka pun menjadi semakin cepat dan berbahaya. Namun Temunggur dan kawannya yang seorang itu seolah-olah mendapat tenaga-tenaga yang ajaib. Selama ini mereka tidak pernah mempergunakan kemampuan mereka untuk bertempur. Mempergunakan kemampuan mereka segan itu. Ketika mereka tersudut dan terpaksa berkelahi, mereka menjadi heran sendiri bahwa mereka mampu melakukannya. Tenaga mereka tidak terduga sama sekali, bahkan berkekuatan yang luar biasa. Serangan-serangan ketiga orang yang mampu mereka hindari dan bahkan mereka imbangi dengan serangan-serangan pula telah membuat hati mereka semakin mekar. Ternyata orang-orang Panembahan Sekar Jagad bukanlah hantu-hantu yang tidak terlawan, dan kini mereka menghayati perlawanan itu. Wondogeni yang melihat perkelahian itu berjalan semakin sengit menjadi semakin tidak sabar. Sekali lagi ia berteriak nyaring, "Cepat, apalagi yang kalian tunggu?" Ketika kawannya yang mendengar suara Wondogeni itu pun menggertakkan gigi. Mereka kemudian semakin mempercepat serangan-serangan susul menyusul berurutan. Dengan demikian, bagaimanapun juga kemampuan yang ada pada Temunggur dan kawannya yang hanya seorang itu, namun akhirnya mereka menjadi semakin terdesak pula. Mereka harus melawan orang-orang yang sudah jauh lebih banyak menyimpan pengalaman dalam diri mereka. Apalagi mereka berdua harus menghadapi 3 orang sekaligus, sehingga semakin lama menjadi semakin nyata bahwa mereka akan dapat dikalahkan. Persetan, tiba-tiba Wondogeni menggeram. "Kalian berkelahi seperti perempuan cengeng. Mengapa kalian ragu-ragu? Kalau anak-anak itu tidak mau mendengar peringatanmu, maka bukan salah kalian apabila mereka terbunuh. Nah, lakukanlah apa saja yang pantas kalian lakukan. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membawa Ratri lebih dahulu. Kalau kedua anak gadis gila itu sudah kalian selesaikan, susulah aku dan bawalah yang 2 orang itu apabila kalian menghendaki. Sebentar lagi pekerjaan kami akan selesai," desis salah seorang dari mereka yang sedang berkelahi melawan Temunggur. "Terserah," jawab Wondogeni acuh tak acuh. "Aku akan mendahului." Kawan-kawannya tidak menjawab lagi, tetapi tandang mereka yang menjadi semakin cepat, sehingga Temunggur dan kawannya pun menjadi semakin sulit bertahan. Mereka terdorong mundur dan semakin mundur, sehingga jarak mereka semakin jauh dan ketiga gadis-gadis yang mereka antar dan kini sedang mereka pertahankan itu. Dada Temunggur menjadi semakin berdebar-debar ketika sekilas ia melihat Wondogeni melangkah mendekati Ratri. Sejenak kemudian ia mendengar Ratri terpekik, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Serangan-serangan lawannya justru menjadi semakin dahsyat. Sekali-kali terasa tubuhnya tersentuh tangan lawan-lawannya, bahkan kadang-kadang dagunya atau pelipisnya, sehingga membuatnya beberapa kali terhuyung-huyung, surut dan nyaris jatuh terlentang. Tetapi ketika sempat melihat Ratri sekilas, ternyata Wondogeni masih berdiri beberapa langkah daripadanya. Ketika Wondogeni maju lagi setapak, maka Ratri itu pun terpekik sekali lagi. "Apakah kau berusaha untuk mendapat pertolongan dari seseorang?" bertanya Wondogeni.
Tidak seorang pun yang berani melawan selain kawanmu yang gila itu. Namun ia harus menebus kegilaannya itu terlampau mahal, bahkan mungkin dengan nyawanya. Karena itu tidak ada gunanya kau berteriak-teriak. Seluruh Kademangan termasuk Ki Demang dan Ki Jogoboyo pun tidak akan berani berbuat apa-apa, apalagi orang-orang lain. Ratri memeluk kedua kawannya semakin erat. Semakin dekat Wondogeni kepadanya, semakin erat pula ia berpegangan. Napasnya menjadi terengah-engah dan jantungnya berdegup kencang. Gejolak hatinya luar biasa terbayang di dalam kepalanya apakah yang kira-kira akan terjadi atas dirinya apabila ia jatuh ke tangan Wondogeni. Sedang menurut perhitungannya, Temunggul dan kawannya pasti tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun sebelum terjadi peristiwa itu, Ratri sama sekali kurang menaruh perhatian terhadap Temunggul. Meskipun Temunggul selalu berusaha mendekatinya, namun apabila ia harus memilih di antara mereka, Temunggul dan orang yang bernama Wondogeni, maka dengan ikhlas ia akan menyerahkan hatinya kepada anak muda, pemimpin anggota pengawal Kademangannya. Tetapi apakah anak muda itu mampu berbuat demikian, melepaskan dirinya dari tangan Wondogeni? Apalagi ketika ternyata Temunggul dan kawannya itu menjadi semakin terdesak. Mereka menjadi semakin jauh dan tidak mungkin untuk menolongnya kembali. Sekali-sekali Ratri mendengar orang-orang yang berkelahi melawan Temunggul itu tertawa, seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan riangnya. "Pergilah dan bawalah gadis yang seorang itu," terdengar salah seorang dari ketiga orang yang berkelahi melawan Temunggul itu berteriak. "Aku ingin bermain-main sebentar lagi." Wondogeni berpaling sejenak. Ia pun kemudian tertawa lirih melihat perkelahian itu. Sejenak kemudian ia melihat Temunggul terdorong beberapa langkah surut ketika sebuah pukulan mengenai dagunya. Maka anak muda itu pun tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya lagi, sehingga ia terjatuh terlentang. Hampir bersamaan dengan itu kawannya pun terdorong tanpa dapat mengendalikan diri, sehingga tiba-tiba saja ia telah jatuh menimpa Temunggul. "Bangun," berkata salah seorang dari lawan-lawan mereka. "Dan lihatlah bagaimana gadis yang kau pertahankan itu dibawa oleh lurah kami, Ki Wondogeni." Temunggul menggeram, didorongnya kawannya dan dengan sisa-sisa tenaganya ia meloncat berdiri. "Nah, agaknya kau memang ingin melihat." Kemudian kepada Wondogeni ia berkata, "Silakan bawa gadis itu yang kau kehendaki." Wondogeni tertawa, ia masih melihat kawan Temunggul berdiri tertatih-tatih. "Baiklah, aku akan mendahului kalian," gumam Wondogeni itu. Kemudian ia berpaling kepada Ratri sambil berkata, "Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk menolak nasib yang akan terjadi atas dirimu. Kalau kau tidak ikhlas mengalami perlakuan ini, maka kau telah terjerat oleh kecantikanmu sendiri ke dalam keadaan yang tidak kau kehendaki." Seperti cerita tentang seekor rusa yang mengagumi kecantikan tanduknya yang bercabang-cabang. Tetapi ketika bahaya mengancamnya, tanduknya itulah yang melemparkannya ke dalam malapetaka. Karena ketika ia mencoba melarikan diri, tanduknya yang cantik itu telah terjerat pada sulur-sulur kayu. Nah, agaknya kau pun mengalami nasib seperti seekor rusa yang cantik. Ratri menjadi semakin gemetar, seolah-olah ia sudah tidak mampu lagi berdiri pada sepasang kakinya. Dengan lemahnya ia bersandar pada dinding halaman di pinggir jalan itu. Dipandanginya Temunggul yang berdiri kaku di tempatnya dengan sepasang matanya yang membayangkan keputusasaan. Temunggul tidak dapat melihat mata itu dalam gelap.
Tetapi ia tidak dapat merasakan bahwa gadis itu pasti dicengkam oleh ketakutan dan kengerian yang tidak dapat digambarkannya. Nampaknya ia sendiri sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ia menjadi terlampau lemah, dan ia sendiri telah menjadi berputus asa. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Wondogeni. Tiba-tiba saja dengan lantang ia berkata, "Hei, siapakah yang mengintip itu? Aku melihat kepala tersembunyi dari balik dinding batu. Kalau kau penghuni rumah sebelah, keluarlah. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku beri kau kesempatan untuk melaporkan peristiwa ini ke Kademangan. Aku ingin melihat apakah yang akan dilakukan terhadap kami." Tetapi tidak ada jawaban, dan dengan demikian Wondogeni melangkah semakin dekat kepada Ratri. "Aku sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Marilah, kau dapat memilih. Apakah kau akan menurut, atau aku harus membuatmu pingsan dahulu?" Ratri telah benar-benar tidak mampu lagi untuk berdiri. Meskipun bersandar dinding halaman, tiba-tiba ia menjadi demikian lemahnya, sehingga tangannya sajalah yang mencoba menahannya untuk berdiri. Tetapi kedua kawannya yang lain pun telah menjadi sedemikian takutnya, sehingga akhirnya mereka bertiga terduduk di tanah, seakan-akan semua tulang-tulang mereka telah terlepas dari tubuhnya. Wondogeni mengerutkan keningnya melihat hal itu. Sejenak ia tertegun, namun sejenak kemudian ia berkata, "Baiklah, aku harus mendukungmu." Tapi ketika Wondogeni baru maju selangkah lagi, dan ketika Wondogeni baru mengulurkan tangannya untuk menarik tangan Ratri yang masih berpegangan kepada kawannya, tiba-tiba udara malam yang dingin itu telah digetarkan oleh suara tertawa, suara yang lain, dan suara Wondogeni dan ketiga teman-temannya. "Kau memang benar-benar seorang laki-laki jantan, Wondogeni," terdengar suara di antara sela-sela tertawanya. Serentak mereka yang mendengar suara itu berpaling. Mereka melihat bayangan yang kehitam-hitaman di dalam kesuraman malam, bertengger di atas dinding halaman di tepi jalan itu. Dada Wondogeni terasa menjadi retak melihat dan mendengar orang itu tertawa. Dengan suara paronya ia bertanya, "Siapa kau? Apakah kau perlu mengetahui siapa kau? Apa kau perlu mengetahui siapa aku? Sebut namamu, apakah kau juga seorang Kademangan ini?" Orang itu menyahut, "Tidak ada seorang pun dari Kademangan ini yang berani bersikap jantan. Hei, apa kau pernah menemui perlawanan sedikit pun di Kademangan ini?" Suara orang itu melengking dengan nada yang semakin tinggi. "Kalau kau kali ini menemui perlawanan, adalah karena kegilaan laki-laki yang bernama Temunggul itu terhadap gadis yang akan kau bawa dan bernama Ratri itu. Apakah kau dapat mengerti? Bukan karena harga diri mereka sebagai pengawal-pengawal Kademangan yang perkasa. Meskipun dua orang anggota mereka yang baru ternyata dapat membunuh 2 ekor harimau, tetapi mereka tidak berani mempertahankan hak mereka apabila kau datang. Aku tidak ingin mendengar suaramu. Sebut siapa namamu dan dari mana engkau datang." Wondogeni, berkata bayangan itu, "Aku adalah seorang utusan dari Resi Panji Sekar. Tetapi jangan salah, Panji Sekar adalah nama seorang resi yang sakti yang tinggal di padepokannya di daerah Piridan. Sama sekali bukan nama dapur keris Luk Songo. Meskipun Resi Panji Sekar memiliki sebuah pusaka keris Luk 9 dapur Panji Sekar persetan dengan keris Luk Songo. Tetapi apa maksudmu datang kemari?" potong Wondogeni. "Seperti kau," jawab bayangan hitam itu.
Aku mempunyai tugas untuk mengambil kekayaan yang ada di Kademangan ini, seluruhnya yang masih tersisa. Aku memang ditugaskan untuk menemui dan minta agar engkau menghentikan kegiatanmu di Kademangan ini. Kau sudah cukup lama melakukannya. Agaknya telah sampai waktunya untuk memberikan giliran kepada atas nama Resi Panji Sekar di Biridan. Setan alas, Wondogeni mengumpat. Apakah kau belum mengenal aku? Ya, aku mengenal engkau, namamu Wondogeni. Kau adalah utusan dari Panembahan Sekar Jagat, bukankah begitu? Karena itu sebaiknya kau menghadapi Panembahan Sekar Jagat dan menyampaikan dalam salam Resi Panji Sekar, kemudian minta keikhlasan Panembahan Sekar Jagat untuk mengalihkan daerah perampasannya dari Kademangan ini. Cukup, cukup. Aku tidak mau mendengar kau mengigo lagi. Sebaiknya kau pergi dan kembali kepada resi yang gila itu. Katakan bahwa mimpinya akan menyeretnya ke dalam kesulitan. Sekarang pergilah. Aku mempunyai pekerjaan yang penting kali ini. Dan kali ini aku sama sekali tidak sedang mengambil kekayaan apapun di Kademangan ini. Suara itu menjadi semakin meninggi. Kau keliru, Wondogeni. Kecantikan adalah kekayaan yang tiada tara harganya. Bukan begitu. Karena itu sebaiknya kau pergi menghadap Panembahan Sekar Jagat. Sampaikan pesan Resi Panji Sekar. Aku kira Panembahan Sekar Jagat adalah seorang yang cukup bijaksana, jauh lebih bijaksana daripada kau sendiri. Cukup, teriak Wondogeni. Pergilah atau kau mau mati. Kedua-duanya aku tidak ingin. Mati tidak, pergi pun tidak. Wondogeni menggeram. Siapakah namamu? Putut Sabuk Tampar. Juga nama dapur keris Eluk Songo. Persetan dengan keris Eluk Songo. Aku tidak peduli. Jangan kau sebut-sebut lagi. Sekarang pergilah. Pergilah. Tidak. Aku tidak mau pergi. Wondogeni sudah tidak dapat menahan diri lagi. Giginya terdegar gemeretak. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati orang yang masih saja duduk di atas dinding itu. Aku terpaksa membunuhmu,